Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tema yang diusulkan untuk dibahas ini berkaitan dengan tema yang istilah ini sudah populer, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, disingkat dengan samawa. Tema ini tema yang menunjukkan pada kita bahwa istilah-istilah dalam rumah tangga, dan tentu rumah tangga Islam, konsepnya sudah dikenalkan dalam Al-Quran juga dalam hadis. Karena istilah ini hanya ada di Quran dan juga di hadis, sehingga kita sulit untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah kalau konsepnya dari luar Islam. Konsep pernikahan dari umat agama lain bisa saja menyodorkan konsep yang beragam, tapi tidak ada yang mengenalkan konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Sekaligus ini mengajak pada kita untuk terus belajar, karena memang istilah-istilah ini dan istilah pernikahan dengan semua bagiannya adalah istilah-istilah yang ada dalam syariat ini. Sejak sebelum nikah ada yang namanya ta'aruf, berkenalan. Dan dalam Islam cara berkenalan punya cara yang khas. Bapak Ibu sekalian masih ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikenali oleh seorang gadis. Sebagian ahli sejarah mengatakan itulah putrinya Nabi Syuaib, yang mengusulkan, dan itu di kota Madian, dan sang putri mengusulkan kepada bapaknya dengan kalimat inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Sungguhnya sebaik-baik yang engkau wahai bapak akan engkau jadikan sebagai karyawan adalah al-qawi, yang kuat, al-amin, yang bisa dipercaya. Dari mana sang putri ini bisa mengenali calon suami, bahwa calon suaminya ini qawi dan amin? Dari kejadian yang mereka alami, dan itu durasinya tidak terlalu panjang, jadi nggak pakai pacaran. Gimana caranya? Yang pertama, ketika keduanya ngantri untuk mendapatkan air. Jadi ada tempat ngambil air, dan pada saat itu ketika Nabi Musa alaihissalam tiba di kota Madian dan posisinya dikejar-kejar, posisinya DPO. Lalu ketika sampai di kota Madian, istirahat, lalu melihat ada orang-orang yang menggembala kambing ngambil air dari sebuah sumur. Tapi sumur itu ditutup dan dibuka, dan penutupnya diangkat oleh beberapa orang. Mereka ini dua gadis ini, karena menjaga kehormatan dirinya, tidak mau campur dengan laki-laki yang ada di sana. Mereka nunggu sampai selesai. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat dan mendatangi, lalu membantu. Apa yang dilakukan? Waktu itu membantu dengan cara mengangkat batu yang sangat besar dan mengangkatnya sendirian. Kalau beberapa buku sejarah ada yang menyebutkan Nabi Musa alaihissalam itu pernah diberikan kekuatan setara dengan 40 orang laki-laki. Jadi ngangkat batu yang besar nggak usah banyak-banyak, sendirian sudah cukup. Sama juga dengan kisah sebelumnya, fawakazahu Musa faqada alaih. Kan waktu itu ada orang yang minta tolong berhadapan dengan musuhnya, lalu Nabi Musa mukul, tapi nggak tahu dan nggak ngerti ternyata pukulannya punya kekuatan kira-kira 40 orang laki-laki. Ya kan sama seperti kalau misalnya cuma nyentil gitu aja, tapi nyentil kali 40 kan jadinya bisa terlempar orangnya. Nah, ketika itu yang pertama diangkat berarti al-qawi,
Dan Al-Amin gimana caranya ketika dua gadis ini kembali dan sudah mendapatkan air, kemudian yang satu datang lagi dan menyampaikan bahwa inna abi, ya, bapak saya mengundang. Dan yang datang itu cuma sendirian. Dan datang ketika sendirian itu datang mengundang pemuda ini, yang maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu dia jalan di depan. Nah, kemudian Nabi Musa di belakang. Kalau orang berada di tempat tempat yang jauh dari pandangan orang dan berduaan, kan potensi untuk melakukan yang nggak benar kan bisa. Apalagi kalau berpakaian kemudian pakaiannya tertiup angin padang pasir, ya kan bisa jadi lekuk tubuhnya bisa kelihatan karena tiupan anginnya. Nah, Nabi Musa alaihissalam saat itu lalu minta, dek, jangan di belakang aja, saya yang di depan. Terus kemudian nanya, lah kan nggak tahu rumahnya, gimana caranya? Gini caranya, nanti saya jalan, kalau nanti perlu belok kanan, tinggal lemparkan batu ke arah kanan, nanti saya tak belok kanan. Nanti kalau ternyata perlu belok kiri, tinggal lemparkan batu ke kiri. Kalau lurus gak usah dilempar, karena nanti kena kepala saya. Jadi lurus, kalau lurus ya biarkan aja. Tinggal nanti kalau belok, kasih isyarat dengan melemparkan kerikil ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan akhirnya sampai di rumah. Nah, kata putrinya merekomendasikan kepada bapaknya, ini orang yang amanah. Nah, ini contoh Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana mengenali calon suami. Nah, ini juga pelajaran bagi bapak ibu sekalian kalau cari calon mantu, ya. Oh, ini iya. Nah, ini khusus untuk yang sebelah sini, Pak, ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengenali calon suami, selain kuat tapi juga amanah. Ada peluang, ada potensi untuk melakukan maksiat tapi tidak dilakukan. Karena ini di tengah padang pasir, nggak ada orang, berduaan lagi. Lalu yang berduaan pemuda dengan pemudi. Potensi untuk melakukan maksiat kan sangat besar, tapi sama sekali tidak dilakukan. Ini untuk menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang amanah. Nah, maka kadang-kadang kecerdasan yang dimiliki orang di masa lalu yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu perlu menjadi pelajaran bagi kita. Dan itu menunjukkan pada kita bahwa ketika kita belajar tentang rumah tangga dari Quran, banyak hal-hal detail yang Allah sebutkan kepada kita. Kalau tadi mengenali calon suami, kita juga bisa temukan pada kisah yang lain ketika Nabi Musa alaihissalam masih kecil dan di usia bayi. Kan kita tahu bagaimana kebijakan paling aneh dari sekian banyak kebijakan yang aneh dari Fir'aun. Pokoknya semua bayi dari Bani Israel kalau jenis kelaminnya laki-laki dibunuh. Saat itu ibunda Nabi Musa alaihissalam yang kondisinya sangat khawatir dengan putranya diperintahkan oleh Allah SWT untuk melepaskan putranya dan melepaskan di sungai Nil. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan seorang ibu yang sangat khawatir dengan kondisi anaknya itu cenderung merangkul anaknya atau melepaskan? Masih merangkul. Tapi justru Allah perintahkan supaya dilepaskan. Dan inilah ujian pada saat kita menjalankan syariat. Kadang-kadang syariat itu tidak sejalan dengan perasaan kita. Menurut perasaan kita ya harusnya dirangkul, mosok ditinggalkan. Nah, tetapi ternyata Allah berikan hikmah di balik itu. Ketika dilepaskan, perintahnya kepada mbak Yunya Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat yang sangat singkat, kusihi. Satu kalimat yang kalau dimaknai sederhana, tolong awasi. Tapi dengan satu kalimat itu, satu perintah itu, mbak Yunya yang sangat cerdas ini bisa menjalankan perintah dengan luar biasa.
Dan itu sekaligus untuk mengukur pada kita, kalau mengukur anak cerdas, itu cukup dengan satu perintah, lalu selanjutnya dia bisa mengerjakan dengan cara yang baik. Bayangkan ketika bayi itu mengalir di sungai, kemudian Mbak Yunya mengawasi, kan nggak mungkin posisinya dekat, karena petugas keamanannya ngawasi di mana-mana. Aparat negara saat itu berada di mana-mana mengawasi semua bayi yang ada. Apalagi kalau ketahuan ini Bani Israel, bayinya laki-laki, ya sudah, berarti tinggal dipenggal lehernya. Nah, dengan sangat cerdas Mbak Yunya ngikuti sampai akhirnya bayi itu sampai di istananya Fir'aun. Dan sang Mbak Yu ini ketika dimintai saran, memberikan saran juga dengan cara yang sangat cerdas. Tidak mengatakan itu adik saya, ibu ada di rumah, itu caranya nggak cerdas. Kalimatnya apa? Hal adullukum ala ahli baiti yakfuruna. Mau nggak saya tunjukkan keluarga yang bisa menyusui anak ini dan ngurusi anak ini. Dan Allah sudah menyatakan bahwa wa harramna alaihil maradhi. Semua ibu-ibu yang mencoba menyusui nggak bisa. Nah, sampai akhirnya Allah pertemukan ibunda Nabi Musa alaihissalam dengan putranya, dan apa yang Allah berikan? Bayangkan seorang ibu nyusui anak digaji negara. Itu hikmah yang didapatkan ketika taat kepada Allah SWT. Nabi Musa bisa, ibunda Nabi Musa bisa bertemu dengan putranya, bisa kembali nyusui dan digaji negara. Karena saat itu Fir'aun mencari orang yang bisa menyusui bayi ini. Ini untuk menunjukkan pada kita bagaimana kepatuhan dan ketaatan pada syariat itu penting. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi semua bahasan yang berhubungan dengan rumah tangga, dari sejak proses berkenalan, kemudian ada namanya khitbah, melamar, lalu nanti ada akad, ada walimah, resepsi pernikahan, dan seterusnya, itu semuanya ada dalam syariat ini. Dan ini sekaligus untuk menunjukkan pada kita bahwa hal-hal seperti ini memang perlu dipelajari. Tentu dalam kesempatan yang singkat seperti ini tidak semua bisa kita bahas, tapi paling tidak kita ingin mengenalkan beberapa hal-hal pentingnya. Yang pertama, saya kutip dari Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Beliau mengatakan bahwa semua bahasan tentang rumah tangga Islam ya sumbernya syariat Islam, Quran dan hadis. Ini poin pertamanya. Kita boleh belajar tentang persoalan rumah tangga, kehidupan rumah tangga, pengasuhan dari teori yang dikembangkan oleh siapapun. Tapi tolong juga sempatkan untuk belajar masalah rumah tangga dari Quran dan hadis. Karena apa? Karena alhamdulillah ternyata yang ada di Quran dan hadis ini menyajikan kepada kita dengan sangat detail. Masalah belum kita pelajari sehingga terasa tidak detail, itu persoalan kita yang belum belajar. Karena kita mau cari bahasan apapun, dari mulai sejak belum nikah, memilih calon suami, calon istri, memilih calon mantu, sampai dengan kehidupan rumah tangga, semuanya ada di Quran. Posisi seseorang sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, kemudian posisi seorang wanita sebagai istri, seorang ibu, seorang nenek, lalu bagaimana komunikasi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, alhamdulillah semuanya ada. Nah, itu poin pertamanya. Sehingga kalau ini memang rujukannya ada di Quran, ada di hadis, ya, PR-nya adalah tinggal kita pelajari satu persatu. Misalnya ketika orang mendengar sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah sudah sering diulas, tapi nanti saya akan ulas secara khusus di akhir setelah ini. Apa bedanya mawaddah yang artinya cinta dan rahmah yang artinya kasih sayang? Salah satu dari sekian banyak definisi itu mengenalkan bahwa mawaddah itu cinta
karena ada sesuatu yang menjadi daya tarik. Ini biasanya dulu ketika masih muda, jadi calon suami, calon istri, kenapa menikah? Karena saya cinta. Apa yang menyebabkan cinta? Karena ada sesuatu yang menjadi daya tarik. Tapi kalau rahmah, dengan berjalannya waktu tetap memberikan rasa cinta dan kasih sayang meskipun, nah ini, kalau rahmah itu meskipun apa? Meskipun sudah mulai keriput, nah, meskipun matanya sudah mulai tidak terlalu jelas, meskipun rambutnya sudah memutih, meskipun boyoknya, meskipun lututnya, meskipun dan semua meskipunnya, tetap cinta itu diberikan. Nah, itulah yang namanya rahmah. Itu sebabnya kehidupan rumah tangga ketika dirawat dan dijaga sampai dengan usia pernikahan ditutup dengan menutupnya usia. Bisa suami meninggal dulu atau yang istri meninggal dulu. Nah, ini bedanya mawaddah dengan rahmah. Tentu banyak atau beragam pengertian tentang mawaddah wa rahmah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sakinah? Sakinah ini ketika disebutkan sakinah, lalu kita dapatkan contohnya dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita mendapati bahwa rumah tangga itu tidak sepi dari masalah, bahkan tidak sepi dari yang namanya konflik. Maka tidak ada rumah tangga yang tidak pernah bertengkar. Tapi tidak berarti bahwa rumah tangga yang bertengkar itu tidak sakinah. Karena yang namanya sakinah itu oleh sebagian ulama dikatakan bahwa dia mendapatkan ketenangan setelah adanya gelombang, goncangan. Setelah bertengkar kemudian bisa akur, bahkan bisa lebih cinta, lebih sayang daripada sebelumnya. Nah, itu yang namanya sakinah. Sehingga jangan berharap kalau ada rumah tangga kok nggak pernah bertengkar. Atau saya bertanya, Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah mohon maaf sampai hari ini belum pernah bertengkar dalam kehidupan rumah tangganya? Sejak menikah, tentu yang usia pernikahannya sudah berjalan sekian tahun ya, bukan MA ya, manten anyar. Ini kalau manten anyar bisa jadi karena baru hitungan hari belum terjadi apa-apa, maksudnya belum terjadi konflik dan pertengkaran. Kan yang ada semua kita pasti pernah bertengkar. Bertengkarnya ada yang sangat jarang, kadang-kadang sering, sangat sering. Nah, cuma masalahnya itu, masalahnya adalah seberapa sering kita bertengkar. Dan ketika bertengkar lalu diakhiri dengan apa? Nah, ini poin pertamanya. Poin keduanya, karena kita ini punya panduan syariat, alhamdulillah kita syukuri Islam itu punya kelebihan bukan cuma panduan syariat tapi contoh dan model rumah tangga, yaitu rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga pernah bertengkar dengan istrinya, sama seperti rumah tangga kita. Tapi beliau ngasih pedoman, dan ini rumus tinggal kita copy paste. Beliau bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah yang paling baik untuk keluarga saya. Nah, ini cara ngetes ya Bapak Ibu sekalian. Cara ngetes kalau kita ini baik, saya sebagai suami ini baik di mata istri, atau sebaliknya tinggal tanya pada istri, tapi yang nanya orang lain dan suami nggak ada berada di sampingnya. Kalau ditanya misalnya, kira-kira suami jenengan itu seperti apa? Kalau jawabnya ya sebetulnya baik ya. Itu sebenarnya aslinya kurang baik. Kalau jawab baik aja pakai mikir.
Kan kalau baik langsung aja ceritakan, dan bisa diceritakan dengan sangat detail dan kemudian panjang yang diceritakan. Tapi karena yang mau diceritakan itu agak kurang baik, jadi jawab baiknya pun pakai segala. Ya sebenarnya baik gitu. Kok ngomong baik aja kok lama gitu dan susah. Pakai mikir. Itu artinya ada pertanyaan besar, apakah betul-betul baik atau sebetulnya ya kurang baik bahkan tidak baik. Dan itu cara yang paling baik atau cara paling mudah untuk ngetes kita. Tanyakan pada, kalau saya ditanya maka yang ditanya istri. Sebagaimana juga istri di mata suami. Pernah salah seorang di zaman Umar bin Khattab mau konsultasi pada Umar bin Khattab tentang istrinya. Begitu sampai di tempatnya Umar bin Khattab pas lagi dimarahi oleh istrinya. Ras itu. Betul. Jadi begitu lihat dimarahi, terus dia mikir, lah, saya ini mau konsultasi dan masalahnya sama. Saya juga dimarahi. Nah, bagaimana saya menghadapi istri seperti ini? Saya mau konsultasi, mau tanya, ternyata Umar bin Khattab yang sekelas Umar bin Khattab seperti itu saja dimarahi. Akhirnya nggak jadi, orang ini balik. Begitu balik, Umar bin Khattab panggil, sebentar, sini. Mau apa? Ya saya ini mau konsultasi. Konsultasi apa? Konsultasi masalah rumah tangga. Apa yang ditanyakan? Ya saya mau tanya, istri saya ini mungkin lalu menceritakan tentang istrinya yang kadang-kadang marahi sang suami. Tapi saya nggak jadi nanya karena saya sudah lihat langsung. Orang sekelas Umar bin Khattab saja dimarahi istrinya. Lah kalau saya ini yang nggak sekelas Umar bin Khattab, kayak apa itu? Kan Umar bin Khattab itu semua orang kenal bagaimana postur tubuhnya. Saya pernah bertemu dengan orang, beliau keturunan ke-25 dari Umar bin Khattab. Itu dosen saya di kampus Universitas Islam Madinah. Jadi memang postur tubuhnya lebih tinggi di atas rata-ratanya orang Arab, bukan rata-ratanya orang Indonesia. Karena orang Arab yang biasa aja di atas rata-rata orang Indonesia. Nah ini postur tubuhnya di atas rata-rata. Warna kulitnya memang putih, agak kemerahan, kemudian tinggi, ganteng. Terus ya kalau diceritakan di beberapa riwayat kan bahwa Umar bin Khattab itu kalau naik kuda, kalau kudanya agak kecil ya kakinya hampir ke bawah karena postur tubuhnya tinggi. Makanya di beberapa peperangan Umar bin Khattab menghadapi musuh yang naik kuda cukup berdiri aja di bawah, nggak perlu naik kuda karena ketinggiannya sudah cukup untuk menghadapi orang di atas kuda. Postur tubuh yang seperti itu, badannya kekar, dimarahi istrinya. Kalau yang kita bayangkan ya istrinya dimarahi oleh Umar bin Khattab, ternyata sebaliknya. Nah kita dapatkan contoh itu alhamdulillah kita miliki, pertama dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dari 4 orang khulafaur rasyidun. Dan Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikutilah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Nah, tadi ketika Nabi Muhammad SAW jadi contoh, maka rumah tangga Nabi Muhammad SAW harus jadi program untuk kita pelajari, untuk kita kenali bagaimana cara beliau berumah tangga. Semua hal yang berhubungan dengan kehidupan beliau bisa kita pelajari, dan yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW sampai hal-hal yang sangat detail. Misalnya bagaimana Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan istrinya, dan beliau memahami bahasa komunikasi istri ketika kondisinya marah atau punya keperluan. Ini sekaligus pesan untuk bapak-bapak, kalau istri diajak jalan-jalan kemudian belanja, lalu istri bilang, Pak ini bagus, ini kok apik ya.
Itu jangan pura-pura nggak ngerti. Oh iya memang bagus. Terus lewat aja. Ya. Pura-pura nggak ngerti. Maksudnya pura-pura nggak ngerti bahasanya. Kan ketika menyebutkan ini bagus itu maksudnya kepingin dan minta dibelikan. Nah ini kalau dalam bahasa ilmu komputer namanya coding gitu Pak. Kodenya begitu. Bahasa kodenya cuma nyampaikan ini bagus. Atau misalnya menceritakan itu kalau kue seperti itu enak nggak ya? Kalau tanya begitu maksudnya kepingin. Nah kalau ibu-ibu nanti sudah nyampaikan begitu ternyata bapak nggak nyambung, ya berarti perlu diubah bahasanya. Karena berarti bapak belum paham bahasa komunikasi tingkat tinggi. Karena tidak semua orang itu membahasakannya dengan sangat vulgar atau segala sesuatu disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang yang terhormat atau semakin dewasa seseorang, kadang-kadang bahasa yang digunakan dengan bahasa-bahasa yang tidak semua orang paham. Semakin sering kita berkomunikasi, bahasa kita bisa jadi semakin khas. Bahkan kadang-kadang bahasanya tidak perlu menggunakan bahasa lisan. Bisa menggunakan bahasa isyarat. Kan bahasa itu yang penting saling paham. Tidak perlu disampaikan dan diungkapkan semuanya. Bahkan boleh antar suami dengan istri punya istilah-istilah khusus yang tidak dipahami oleh siapapun. Karena apa? Karena bahasa itu yang penting paham. Karena komunikasinya komunikasi dari hati ke hati. Kalau dari hati ke hati nggak perlu semuanya disampaikan dengan bahasa lisan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bisa berkomunikasi dengan istrinya dan memahami bahasa komunikasi istrinya juga dengan sampai aroma, sampai bau, wangi, itu bisa menjadi isyarat. Nabi SAW bisa ngerti kalau istrinya sedang marah. Aisyah radhiyallahu anha ketika marah, ternyata marahnya itu diketahui oleh sang suami Nabi Muhammad SAW, yaitu nggak mau menyebut nama suaminya. Jadi kalau bersumpah, sumpahnya demi Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak mau menyebut nama suaminya, bukan demi Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi langsung paham, oh ini marah. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, saya ngerti, saya tahu kalau kamu sedang marah. Lalu Aisyah tanya, gimana? Ya kamu nggak menyebut nama saya. Hanya menyebutkan ketika bersumpah demi Rabbnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan bahasa yang sebetulnya kalau dari sisi makna kan sama. Rabbnya Nabi Ibrahim, Rabbnya Nabi Sulaiman, Rabbnya Nabi siapapun termasuk Rabb Nabi Muhammad SAW kan sama. Tapi nggak mau menyebut nama suami itu bisa menjadi isyarat bahwa sang istri sedang marah. Tapi bisa di tempat lain juga karena saking cintanya nggak mau nyebut nama pasangan. Misalnya suami manggil istrinya dengan panggilan sayang. Panggilan sayang dan nggak menyebut nama itu bagian dari ungkapan cinta. Sampai saking seringnya menggunakan kata sayang sampai lupa nama istrinya. Nah ini untuk menunjukkan bahwa kita perlu mengenali bahasa-bahasa yang digunakan oleh suami dan istri. Nabi SAW mengenalkan hal itu. Ini bagian dari cara merawat sakinah. Kemudian poin ketiga, bagaimana kita mewujudkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga? Kita bisa mulai dari menetapkan visi rumah tangga. Rumah tangga kita ini sebenarnya mau dibangun seperti apa? Kalau kita rumah tangga Islam, berarti nilai-nilai Islam jadikan panduan. Kita sepakati rambu syariat sebagai pedoman. Maka semua yang ada dalam syariat kita sikapi dengan sikap sami'na wa ata'na. Kalau itu yang jadi prinsipnya, maka kita juga harus siap
Kalau ada hal-hal yang belum sesuai dengan tuntunan syariat, selain kita pelajari bersama, ayo kita perbaiki. Nah, ini poin pertamanya. Jadi ini pentingnya dari poin pertama ini, berarti kita masuk ke poin kedua. Supaya kita punya kesamaan pemahaman, perlu ngaji bareng. Ngaji bareng itu bisa bentuknya datang sama-sama seperti ini, pengajian, atau bisa jadi mengikuti materi yang sama meskipun di waktu yang berbeda. Misalnya hari ini suaminya nggak bisa hadir, tapi ada rekaman, nonton rekamannya, tetap materinya dapat. Setelah itu apa? Pulang ngobrol-ngobrol tentang materi yang disampaikan tadi. Karena ada hal-hal yang bisa jadi ketika kita dapatkan materinya, ternyata di rumah tangga kita menemukan ada yang belum sesuai dan perlu dicocokkan dengan panduan tersebut. Misalnya dulu ketika kita, dan kita bisa lihat di zaman, ya bahkan sebelum, ya nggak usah jauh-jauh, zaman bapak kita atau zaman kakek kita kan belum ada alat-alat komunikasi seperti sekarang ini. Tapi komunikasi bisa berjalan dengan sangat lancar dan baik. Sekarang setelah ada alat komunikasi yang diharapkan bisa mempermudah, tapi yang terjadi kadang-kadang miskomunikasi. Setelah ada handphone kadang-kadang bisa salah paham. Nah, Nabi Muhammad SAW mengenalkan kepada kita bagaimana beliau berkomunikasi dengan keluarganya, dan komunikasi itu dilakukan setiap hari dengan berbagai macam bentuknya. Ada sapaan, ada guyonan, dan kadang-kadang dilakukan bersama-sama sebagai bagian dari merawat keharmonisan rumah tangga. Aisyah pernah nonton bareng nobar bersama Rasul SAW, tapi cara nontonnya khas. Bukan nonton duduk berdua di samping kanan dan kiri, lalu masing-masing pegang snack kacang misalnya, tapi Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW membiarkan sampai Aisyah puas. Setelah selesai, Aisyah ngangkat sendiri dagunya, lalu kemudian beralih ke tempat lain. Ini untuk menunjukkan bagaimana bahasa komunikasi itu dilakukan. Kadang-kadang cukup dengan menempelkan organ tubuh ke pasangan. Di akhir hayat Nabi SAW, ketika beliau sedang dalam kondisi sakit, beliau menempatkan dan memposisikan tubuhnya nempel dan bersandar kepada Aisyah. Ketika itu Abdurrahman, saudaranya Aisyah, datang membawa siwak. Ketika masuk dan membawa siwak, kemudian Aisyah melihat pandangan mata Rasul SAW. Matanya melihat siwak itu. Aisyah menangkap, ini kayaknya kepingin. Nah, ini juga bahasa yang lain. Jadi begitu lihat dan melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman, akhirnya Aisyah minta pada Abdurrahman, minta siwak itu, kemudian dipotong, dibersihkan, disiapkan, digigit, lalu diberikan kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW pun kemudian bersiwak menggunakan siwak tersebut. Dan kata Aisyah, nggak lama berselang setelah itu beliau mengatakan ilar rafiqil a'la, dan beliau wafat. Kata Aisyah, Nabi Muhammad SAW wafat di pangkuan saya. Beliau berkali-kali berada di pangkuan, ya, Nabi Muhammad SAW berada di pangkuan Aisyah, dan bahkan di dalam hadis di Sahihain disebutkan Nabi SAW berada di pangkuan saya dan saya dalam keadaan haid, sedang datang bulan. Ini untuk menunjukkan ada komunikasi yang tidak selalu komunikasinya disampaikan dengan lisan. Kemudian selain kita belajar komunikasi, Nabi SAW juga mengenalkan kepada kita semua perjalanan kehidupannya, dari mulai yang besar sampai yang kecil, sekecil-kecilnya bisa kita dapati, dan yang bercerita diantaranya adalah istrinya. Aisyah menceritakan, saya pernah mandi bareng bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan menggunakan satu ember yang sama. Kemudian Aisyah menambahkan, saya dalam keadaan haid, saya dalam keadaan datang bulan, mandi bareng. Dalam hadis yang lain sebutkan kami berdua sama-sama dalam keadaan junub. Nah, ini menjadi salah satu tuntunan. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian ada yang belum pernah mengamalkan tuntunan ini, ya berarti nanti setelah pulang dari tempat ini bisa diamalkan ya. Karena ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah itu banyak dan sebagian sunnah itu menyenangkan. Biasanya kalau sunnah yang menyenangkan lebih bersemangat untuk diamalkan daripada sunnah yang agak berat, atau senang di salah satu, berat di salah satu yang lain. Tadi saya dengar bapak-bapak udah bisik-bisik, Pak. Ada sunnah yang tidak disukai oleh ibu-ibu. Tadi saya nggak usah sebutkan di sini dan ibu-ibu sudah bisa menduga. Nah, ini bahasa komunikasi, Bu. Ini mulai bisa komunikasi. Bapak-bapak tadi bisik-bisik dan senyum-senyum. Nah, ini nampaknya ada rahasia nih. Oh, termasuk syariatnya. Nah, nanti kalau sudah masuk bab itu nanti pembahasannya harus ada pembahasan tersendiri. Karena nanti ibu-ibu juga punya argumen. Ya silahkan, tapi posisinya harus seperti Nabi Muhammad SAW dulu. Nabi Muhammad SAW itu kan, ya ini kan rumusnya begini. Kalau sudah masuk ke bab itu, tidak ada satupun wanita yang mau dimadu. Tapi tidak ada satupun istri Nabi Muhammad SAW yang mau dicerai. Ini kan dua hal ya. Tidak ada satupun wanita yang mau dimadu, tetapi tidak ada satupun istri Nabi Muhammad SAW yang mau dicerai. Ditawarkan, kalau mau pisah silakan, kalau mau dicerai silakan. Nggak ada satupun yang mau. Berarti itu terapan dari yang disampaikan di awal tadi. Beliau adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Sampai nggak ada yang mau, nggak ada yang mau dilepas. Meskipun suasana cemburu itu bisa ada. Bukankah Aisyah juga pernah cemburu sampai memecahkan piring? Dan Nabi SAW ketika itu sedang menerima tamu. Bisa dibayangkan kalau seandainya tempat seperti ini atau mangkok, ya piring, mangkok atau lepek seperti ini lalu dipecahkan di hadapan tamu, kira-kira apa reaksi suami? Nabi SAW dengan sangat tenang, beliau cuma mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Lalu beliau punguti, beliau bersihkan, selesai. Setelah tamunya pergi, beliau menyampaikan to'am bi to'am, ina bi ina. Karena ini makanan, diganti makanan. Kalau piring yang dipecahkan, maka harus ganti piring yang sana. Sudah selesai. Maksudnya tidak ada ujaran-ujaran, cacian, makian yang keluar dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke bahasan tadi. Jadi ini untuk menunjukkan pada kita bahwa contohnya ada, tinggal kita pelajari lalu praktekkan. Dan salah satu kelebihan yang dimiliki syariat Islam, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka konsep dan konsep, sistem, panduan, ajaran yang berhubungan dengan rumah tangga dalam Islam itu mudah. Sesuai dengan konsep ajaran Islamnya. Kalau kita mempraktekkan cara Nabi SAW berumah tangga, coba praktekkan satu persatu, maka kita akan menemukan praktek itu mudah. Tapi tolong mempraktekkan yang mudah itu jangan tiba-tiba lompat ya. Bapak tiba-tiba pulang dari tempat ini langsung mempraktekkan yang tadi, mau langsung 4. Enggak, sebentar, yang satu dulu. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana berumah tangga, bagaimana wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dipraktekkan sehingga setelah itu mudah dan bisa dijalani. Menjalankan aktivitas yang lain menjadi lebih mudah karena sudah terbukti bisa menjalankannya. Nah, kemudian kalau kita sudah praktekkan, coba praktekkan satu persatu, kita akan melihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul uswatun hasanah kita dalam semua bagian kehidupannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika beliau di rumah, beliau kadang-kadang membantu pekerjaan istri.
Dan ketika beliau di rumah, komunikasi dengan semua anggota keluarga, dengan istri dan anak-anaknya berjalan dengan baik. Berkomunikasi sampai bisa dekat dengan anak-anaknya. Salah satu PR kita zaman sekarang adalah ketika ada sebagian orang tua, mohon maaf terutama bapak, yang tidak dekat dengan anak. Sehingga anak tidak bisa leluasa menceritakan unek-uneknya kepada bapak, tapi hanya bisa ngomong sama ibu. Rasul SAW bisa sangat dekat dan anaknya menceritakan keluhan apapun, sampai setelah berumah tangga, Fatimah itu menceritakan masalah rumah tangganya kepada sang bapak. Bahkan ketika Fatimah bertengkar dengan suaminya Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pernah mendapati, lalu kemudian dicari. Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang tidur di dekat masjid, dan kemudian wajahnya diterpa debu, dalam bahasa Arab namanya turab, maka beliau dijuluki Abu Turab. Dibangunkan, dan beliau nggak marah-marah, beliau nggak marahi mantunya ini. Karena apa? Karena ada yang namanya intervensi dan ikut campur urusan rumah tangga anak, itu bagian dari yang tidak dibenarkan. Sebagai seorang bapak yang punya anak dan anaknya sudah berumah tangga, harus menghargai rumah tangga yang sudah dibangun dengan semua aturan yang ada. Maka tidak boleh, mohon maaf bapak ibu yang posisinya sebagai eyang kakung atau eyang uti, merasa berinteraksi dengan cucunya lalu bisa melakukan apapun. Perlu minta izin pada anaknya dan tanyakan pada anaknya, "Le, nih anakmu itu, jadi kalau anakmu ini biasanya boleh dikasih permen nggak? Kalau nggak boleh dikasih permen, mohon maaf pak, ya kami di keluarga nggak membiasakan anak dikasih permen." Itu kan haknya masing-masing. Rumah tangga kita kan boleh bikin aturan. Atau misalnya di rumah tangga kami nggak membiasakan anak minum es krim, itu haknya. Kami nggak membiasakan makan makanan yang cepat saji, ya, makanan kemasan, kami tidak membiasakan itu haknya masing-masing rumah tangga. Tidak boleh mentang-mentang saya ini kan bapaknya, saya ini mbahnya, saya ini eyangnya, lalu merasa bisa melakukan apapun. Enggak. Termasuk juga dengan alat ini, pas repot, nangis ini, begitu diberikan handphone langsung sing penting menang. Apa begitu caranya? Ternyata putra kita punya aturan dalam berumah tangga dan mendidik anak, nggak memperkenalkan handphone. Itu juga harus dihargai. Nah, ini bagian dari yang dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat kita menerapkannya di zaman sekarang, kita sesuaikan dengan kondisinya. Maka kalau kita memberikan es, memberikan permen, memberikan makanan kemasan, kita perlu tanya pada anak kita, biasanya anakmu itu dikasih nggak? Kalau memang tidak, ya kita hargai. Tidak boleh kita memaksakan sebagai eyangnya, kan itu anak saya, itu cucu saya. Itu bedakan ketika anak itu masih di usia belum berumah tangga. Tapi ketika sudah berumah tangga, kemudian di rumah tangga itu sudah dibangun komitmen antara suami dengan istri, kita punya komitmen untuk menjaga kesehatan anak-anak, tidak membiasakan makan ini, makan itu, maka kita hargai. Kalau lemper ini boleh nih, jadi monggo Bapak Ibu sekalian nih, yang mau ngujuk silakan. Insya Allah kalau ini aman nih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagian dari yang perlu kita biasakan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengenal tuntunan Nabi Muhammad SAW. Setelah kita pelajari panduan itu, ada yang penerapannya disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian kita. Misalnya kalau dulu Nabi SAW berkendaraan dengan kendaraan di zaman itu, kita juga berkendaraan dengan kendaraan di zaman sekarang, maka disesuaikan. Kan dulu unta, sekarang Toyota, atau roda dulu berkaki 4, sekarang roda 4.
Nah, ada terapan-terapan yang berbeda-beda. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW mempersilahkan istrinya untuk naik ke atas unta, beliau membantu istrinya naik unta karena unta kan tinggi. Untanya didudukkan, kemudian beliau memberikan pijakan supaya bisa naik ke atas untanya. Nah, kalau sekarang terapannya seperti apa? Beberapa ulama sekarang menjelaskan terapannya tergantung kendaraannya. Kalau mobil berarti apa? Bukakan pintunya. Wah, Masya Allah. Aku yang ngono, Masya Allah, luar biasa. Wah. Kan nggak bisa kemudian kita mengatakan kan sudah bisa buka pintu sendiri. Ya. Sebagai bagian dari menghormati kita bukakan. Ada cerita yang agak menarik ini di Saudi. Ada seorang suami yang setiap hari itu ngantar istrinya ke kampus, dan setiap kali ngantar itu selalu membukakan pintunya. Kemudian diperhatikan oleh yang lain. Yang lain tuh kagumnya luar biasa. Kami ini nggak pernah ngalami itu. Kami kalau turun ya turun aja, turun buka pintu sendiri, ya terus suami pergi. Hal ini enggak, ini setiap kali istrinya mau turun dibukakan pintunya. Nah, ternyata Pak, itu ternyata memang pintunya nggak bisa dibuka dari dalam, Pak. Ya, ternyata pintunya nggak bisa dibuka dari dalam, jadi suaminya harus membukakan dari luar. Jadi kalau bapak ibu, bapak-bapak punya mobil yang kebetulan pintunya seperti itu, disyukuri Pak. Ini bagian dari ya menghormati istri. Nah, itu contoh terapannya. Kadang-kadang ada terapan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau dulu unta dengan kaki 4, kalau sekarang roda 4, gimana cara menerapkannya? Ada yang disesuaikan. Termasuk juga kalau yang namanya memberikan nafkah. Memberikan nafkah, seorang suami memberi nafkah pada istri. Nafkah itu tidak ada aturan bakunya. Yang ada panduan secara umum saja. Dan disesuaikan dengan level keluarga masing-masing. Maka tidak boleh memberatkan suami sampai akhirnya suami harus korupsi supaya bisa memberi nafkah, memenuhi keinginan istri. Jadi istri juga bersabar dengan kondisi suami yang mungkin penghasilannya berada pada level tertentu, tidak sesuai dengan harapan sang istri. Tetapi suami juga berusaha bekerja keras dengan kemampuan yang dimiliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha diterapkan di situ. Tapi istri yang menerima juga menerapkan dari sisi kesabarannya. Karena bisa jadi suami memang penghasilannya cuma sampai di situ. Kita paksakan, kita khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir suami mencari sumber penghasilan yang lain. Jadi akhirnya suami terpaksa bekerja dengan prinsip Spanyol, separuh nyolong. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara desakan istri. Istri pokoknya minta ini, minta itu, terserah sakarepmu mau cari nafkah dengan cara seperti apapun, nggak bisa. Istri juga membantu mengarahkan bahwa saya lebih bersabar dengan kondisi apapun, yang penting halal daripada pakai prinsip Spanyol tadi. Ya, nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf kalau tidak teratur, tapi mudah-mudahan ada beberapa poin yang bisa jadikan panduan untuk merawat kehidupan rumah tangga kita. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas pencerahannya. Banyak hal yang relate kalau bahasa anak muda sekarang, yang nyambung dengan kehidupan kita. Silahkan, masih ada waktu untuk bisa tanya jawab. Dipersilahkan para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pengajian yang disampaikan dengan datar, rasanya enak gitu. Saya ingin bertanya, mohon maaf, bagaimana mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah masanya mendapatkan jodoh tapi belum. Ya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukantoro.
Yang ingin saya tanyakan tadi belum disinggung terkait dengan kedudukan antara suami dan istri. Yang kedua, antara suami dan istri ini untuk berbakti ini kadang mempertahankan saya berbakti dengan orang tua, sama-sama ingin berbakti dengan orang tua, itu seperti itu, sehingga kadang ada kecemburuan kalau suami misalnya memberi kepada orang tuanya, istri cemburu atau mengiri karena istri juga ingin berbakti pada orang tuanya. Nah ini seperti apa itu? Yang kedua kedudukannya. Itu kadang kalau itu tidak ada rasa kerendahan hati akan saling mempertahankan seperti itu. Nah ini sering kita hadapi. Kebetulan saya juga beberapa kali memang ada pengalaman untuk membina karyawan seperti itu yang sering ada konflik seperti itu. Ini sering kita temukan seperti itu antara suami dan istri itu nggak ada yang mau ngalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebenarnya sebelum saya jawab ini mohon maaf karena waktu yang ada terbatas, jadi saya jawab singkat-singkat. Ya. Yang pertama, bagaimana mengurangi kekhawatiran orang tua yang anaknya belum dapatkan jodoh. Pertama, kita harus yakin bahwa semua proses yang kita jalani dalam perjalanan mendidik anak, dari mulai sejak usia belia sampai usia siap untuk berumah tangga, itu adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah terpanjang dalam kehidupan kita adalah ibadah berumah tangga. Kalau sholat tadi subuh cuma sebentar, cuma 2 rakaat, nggak sampai 10 menit sudah selesai. Tapi kalau berumah tangga, sejak sebelum subuh kita sudah ibadah, dan nanti sampai malam kita masih beribadah di rumah tangga kita. Nah, termasuk menyiapkan anak. Yang jadi tanggung jawab kita adalah menyiapkan anak untuk siap untuk berumah tangga, lalu kemudian dibarengi dengan doa, maka kita menjadi agak lebih ringan bebannya karena kita sudah menjalani prosesnya. Yang Allah akan hisab pada kita ini bukan pada hasil tapi pada proses. Makanya ayat yang disebutkan selalu bima kuntum ta'malun, ya bisa ta'malun, ya'malun, dan kata-kata yang semakna dengan itu yang artinya apa yang kalian lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu yang akan dihisab. Nah, kemudian yang kedua tentu selain usaha kemudian doa, mencoba untuk mencari lewat beberapa orang yang kita kenal sebagai orang yang soleh, yang diharapkan bisa menjadi perantara. Ini bagian dari upaya kita. Termasuk boleh jika anaknya adalah putri, boleh melihat calon suami yang dianggap cocok, lalu kemudian disampaikan seperti Khadijah melihat Nabi Muhammad SAW cocok untuk jadi pendampingnya. Nah, Khadijah kan yang mengajukan, yang tentu bukan dalam artian yang melamar, tapi kemudian melihat peluang dan merasa bahwa dirinya layak untuk menjadi pendampingnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu juga jadi contoh. Jadi boleh kemudian melihat ada calon ini dan itu, nanti yang menghubungi, yang berkomunikasi nanti bisa dibantu oleh orang tua atau yang lainnya. Meskipun ini nanti gini Pak, Bapak Ibu sekalian, ini kalau Bapak Ibu sekalian dibalik berada pada posisi orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya anak usianya 25 tahun, ganteng, pinter, kemudian dari sisi usaha juga sudah mapan, kemudian calon istrinya tuh janda, sudah nikah 2 kali dan punya anak dari masing-masing pernikahannya, ini pernikahan yang ketiga. Kira-kira Bapak mau melepas nggak Pak? Mikir. Ini kan kasusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Khadijah itu bukan cuma sekedar janda, tapi sudah nikah 2 kali. Nikah yang pertama punya anak, nikah yang kedua juga punya anak. Nah sekarang ini yang ketiga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu berada pada posisi sebagai orang tua, kira-kira seperti apa? Nah itu nggak apa-apa, itu biar dijawab nanti. Tapi maksudnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lihat bahwa kekhawatiran itu bisa kita minimalisir dengan kita mencoba mengupayakan lewat beberapa orang, dan sambil juga kita perkuat doa kita, karena bisa jadi Allah carikan pendamping dari arah yang kita nggak tahu. Ya.
kita nggak tahu dari mana, maka kita perkuat dari sisi itunya. Prosesnya sudah benar, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian yang kedua, ini gembira di atas penderitaan orang lain. Ini saya nggak tahu jawabnya gimana, Ustaz Syakir. Angel ya. Begini, menurut saya mungkin ada satu kata kunci untuk menjawab ini. Kata gembira perlu diganti dengan senang ya. Karena bedakan antara senang dengan gembira. Bisa jadi orang senang, tapi belum tentu gembira, belum tentu bahagia. Yang dalam bahasa Arab istilahnya, kalau nanti menggunakan istilah itu ada istilah sa'adah. Ya, tapi juga ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa jadi orangnya senang, tapi apakah mendapatkan rumah tangga yang sakinah? Belum tentu. Karena nggak ada keluarga sakinah dibangun di atas kemaksiatan. Nggak ada keluarga sakinah yang dibangun dengan cara kezaliman. Zalim itu apalagi zalimnya kepada orang yang jumlahnya banyak. Kita zalim kepada satu orang saja kita khawatir, apalagi kalau menzalimi orang dalam jumlah yang sangat banyak. Nah ini mungkin lebih pasnya bukan bahagia tapi mungkin senang ya. Sama seperti orang maksiat, orang zina itu bisa jadi senang, tapi apakah bahagia? Belum tentu. Orang korupsi itu apa senang? Ya bisa jadi senang, tapi apakah bahagia? Belum tentu. Karena setelah itu nanti dikejar-kejar KPK ya. Kalau berakhir masa periodenya setelah 5 tahun kemudian masuk dalam daftar, terus lalu tiba-tiba sakit ya. Nah artinya berarti itu bukan bahagia. Apalagi kalau kesenangan, kalau tetap menggunakan istilah bahagia, kebahagiaan yang sifatnya sementara, cuma dalam durasi yang sebentar, setelah itu dikejar-kejar orang. Dan kemudian kalau kita menggunakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi fashquq alaihi. Ini masuk dalam doa Nabi SAW, ya Allah, siapapun yang menjadi ulil amri, yang ngurusi urusan umat ini tapi mempersulit umatnya, menyengsarakan rakyatnya, maka buat dia susah. Nah kalau bicara tentang senang dan bahagia, itu jangan dilihat dari yang terlihat di depan mata kita. Karena ungkapan yang paling populer, rumput di rumah tetangga terlihat lebih hijau dari rumput di rumah kita. Karena kita samping sawah, di sawah tetangga terlihat lebih hijau daripada sawah kita. Itu belum tentu sawahnya hasilnya seperti panen yang diharapkan. Maka kita tidak perlu silau melihat yang seperti itu, karena mungkin hanya terlihat seperti indah di depan mata. Dan banyaknya harta itu enggak menjadi jaminan, karena nanti juga apalagi kalau sekarang posisinya ini dikejar kejaksaan atau dikejar KPK kan gitu. Ya itu yang kedua. Kemudian kedudukan suami dan istri, jelas ayat Qur'annya menyebutkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami itu sebagai qawwam itu yang berada pada posisi memimpin, tapi mengajar, mendidik, membina. Sekaligus juga itu jadi bahan evaluasi bahwa idealnya suami itu ngajinya, belajarnya, pengetahuannya lebih banyak daripada istri. Karena suami yang mendidik istri. Tapi anehnya di kita lebih banyak majelis taklim ibu-ibu daripada majelis taklim bapak-bapak. Ya. Bagaimana suami bisa menjalankan fungsi qawwamuna, fungsi qawamahnya, kalau pengetahuannya malah kalah dibanding istri? Oh, nah ini katanya, maka bapak-bapak sering diceramahi sama ibu-ibu. Meskipun saya biasanya kalau di pengajian ibu-ibu, saya pesan kepada ibu-ibu, tolong yang didapatkan dari pengajian, kalau akan dikomunikasikan sama suami, dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai ketika pulang pengajian selalu ceramahi, bahkan nyalah-nyalahkan suami. Nanti kemudian suaminya bilang, ini ustadznya siapa ini kok? Wah ini kok salah semua gitu, setiap pengajian pulang disalahin lagi. Meskipun betul memang bisa jadi memang salah gitu ya, cuma persoalannya komunikasinya yang kadang perlu diperbaiki. Jadi itu posisinya, posisi suami dengan istri, dan itu ayatnya jelas. Kemudian kalau hadisnya jelas juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Dan bahasanya ra'in itu kan
seperti penggembala. Kemudian ar-rajulu ra'in fi baitihi, ya, fi ahlihi. Dan itu suami sebagai penggembala untuk keluarganya. Lalu kemudian lanjutannya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Istri menjadi penggembala di rumah suaminya. Itu bahasanya dengan jelas menyebutkan ada ruang. Sehingga ini juga menjadi saran untuk para bapak, kalau sudah urusan rumah tangga, urusan dapur, urusan semua mulai dari taman sampai ke belakang, serahkan pada istri. Kalau istri nanti beli pernak-pernik dan itu, serahkan dan nggak usah ikut campur, nggak usah juga ngatur-ngatur, karena bisa jadi apa? Itulah singgasana yang memang dimiliki oleh istri, ingin mengatur rumah tangga dengan suasana yang kadang-kadang gonta-ganti. Kadang ingin ganti gordennya, kadang ingin ganti posisi kursi, meja. Itu berikan ruangnya kepada ibu. Ya bapak-bapak nggak usah lalu pulang, ini kok dipindah nggak pakai izin saya, nggak usah, biar berikan keleluasaan kepada istri untuk mengatur rumah dan ini singgasananya. Monggo diatur seperti apapun, istri dengan kekhasannya bisa jadi mengatur dengan cara yang tidak dibayangkan oleh suami. Nah ini berkaitan dengan posisi suami dan istri. Kemudian ini suami istri ingin berbakti pada orang tuanya. Nah suami istri yang ingin berbakti pada orang tuanya tetap ada rambu-rambunya. Kalau istri tetap patuh pada suami, dan kemudian ada yang harus diprioritaskan pada saat memilih antara suami dengan orang tua, maka jelas yang didahulukan adalah suami, kemudian orang tua. Nah tetapi tidak berarti bahwa suami bisa sewenang-wenang. Suami yang baik juga suami yang mempertimbangkan bukan cuma orang tuanya sendiri, tapi orang tuanya istri. Karena masing-masing punya hak. Nah, hak dan kewajiban ini kalau dijalankan, idealnya kita menunaikan kewajiban itu secara maksimal, tapi hak itu kita nuntutnya sekedarnya. Jangan dibalik. Pas nuntut hak ingin maksimal, mengerjakan kewajiban asal-asalan. Ini bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dan sebagian kita kadang-kadang kalau sudah urusan hak kadang-kadang nuntut banyak. Bisa jadi mungkin sejak kecil terbiasa diberikan hak tapi nggak diberi kewajiban. Pas makan loh Pak, disuapi kan hak gitu. Ya. Ya kata Ustaz Syakir nggak ada itu. Pas makan kewajiban kan gitu. Pas dulang itu kan hak gitu. Jadi selalu dengarnya tuh hak. Jadi dari sejak kecil dengarnya itu pokoknya hak terus gitu. Kan jarang ada yang, bahkan nggak ada yang kewajiban. Maksudnya suruh pangap gitu mulutnya biar makan deh. Selalu hak gitu ya. Akhirnya sampai besar mintanya hak terus deh. Minta hak dan nggak minta menunaikan kewajiban. Intermezzo ini Pak. Jadi ya, jadi ini yang harus ditunaikan. Kemudian gini, ada prinsip dalam Al-Quran, dalam kehidupan rumah tangga, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika bergaul antara suami dengan istri, bergaul dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Kita berkewajiban untuk menunaikan dengan cara terbaik. Ma'ruf itu ada dua maknanya, sesuai dengan panduan syariat, dan yang kedua sesuai dengan urf, kebiasaan yang lazim dan ada di masyarakat, keumuman yang ada di masyarakat. Maka termasuk kebiasaan yang ada misalnya pada keluarga istri yang berbeda dengan keluarga suami. Bisa jadi masing-masing keluarga punya kebiasaan yang berbeda-beda, maka dipertimbangkan. Itu sebabnya suami istri kadang-kadang kalau mau berbakti pada orang tua masing-masing perlu diskusi. Kira-kira cara yang paling baik untuk kita berbakti pada ibunya istri itu seperti apa? Karena berbeda dengan ibunya suami. Beda kebiasaan, beda kesukaan, beda beberapa perbedaan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita wujudkan. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan cara sesuai dengan panduan syariat dan kebiasaan yang lazim di masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, kalau merawat sakinah mawaddah warahmah di usia lansia, ada beberapa yang kita bisa lakukan. Di antaranya ada ungkapan yang sering disebutkan oleh sebagian yang bahas tentang tema keluarga, yaitu merawat dan kadang-kadang
juga perlu ada refreshing. Ada refreshing supaya suasana yang ada dalam kehidupan rumah tangga ini tidak monoton. Nabi Muhammad SAW di usia setelah mendekati, kalau sekarang sudah mendekati istilahnya pralansia dan sampai lansia, membangun keharmonisan dalam rumah tangga dengan berbagai cara. Dan tidak harus dengan biaya mahal. Contohnya misalnya Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah minum, dan begitu minum itu, yang pertama minum Aisyah. Dan ketika Aisyah sudah minum, Nabi SAW sengaja minum menggunakan gelas yang sama dan di bekas bibirnya Aisyah. Nah, ya. Di bekas bibirnya. Dan itu jangan dibayangkan itu di usia masih muda, karena itu sudah pasti di atas 53 tahun. Karena Nabi SAW berumah tangga dengan Aisyah, kemudian satu rumah itu di atas usia 53 tahun. Artinya kan berarti bukan usia muda. Itu berhubungan dengan minum, kemudian makan. Ketika makan sambil ngobrol, terus tadi yang kita ceritakan tentang mandi, kemudian disisiri, keramas, bahkan hadis di Shahihain dalam bab tentang iktikaf. Kan kita dapati Nabi Muhammad SAW ketika iktikaf, beliau dalam rumah, istrinya dalam rumah, beliau di masjid. Orang iktikaf kan nggak boleh keluar dari masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau membuka jendela, memasukkan kepalanya, dan lalu dikeramasi oleh sang istri. Nah ini juga nanti, ini sunnah yang kedua Pak. Nanti kalau tadi mandi, ya sunnah yang kedua dikeramasi oleh. Jadi kalau ibu-ibu belum ngeramasi suami, nanti setelah ini pulang. Ya. Nabi SAW cuma masukkan kepalanya, lalu dikeramasi oleh sang istri. Ya. Dan nggak usah ya nggak usah kemudian istri juga was gombal itu ambil kepalanya dia. Nggak, ini bagian dari cara merawat deh. Bentuknya bisa dari hal-hal yang sederhana. Nah, tadi kemudian disisir ya. Kalau ibu belum pernah nyisir rambut suami ya juga nanti nanti juga. Jadi nyisir, terus ngeramasi, terus mandi. Ini beberapa sunnah-sunnah bagian dari cara merawat. Ya, merawat meskipun tadi sampai usia lansia. Nah, kemudian yang terakhir untuk menjawab pertanyaan ini adalah bahwa ketika kita ingin mewujudkan supaya sakinah, mawaddah warahmah itu juga bisa kita dapatkan, salah satu caranya adalah membaca kisah-kisah. Kisah para nabi, rasul, kemudian kisah nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga perlu jadi bahan. Bagaimana beliau berinteraksi dalam kehidupan rumah tangga, mau yang bareng-bareng, makan bareng, kemudian nonton bareng, olahraga bareng, kan beliau juga pernah lari bareng, dan bahkan lomba. 2 kali lomba, pernah Nabi Muhammad SAW yang menang, dan lomba yang lain Aisyah yang menang, dua-duanya pernah terjadi. Artinya lomba lari dan lomba-lomba yang lain. Dan para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan dalam hadis itu tidak membatasi bahwa lombanya harus cuma lari. Bisa juga lomba yang lain, kan bisa jadi olahraganya nggak hanya cuma olahraga lari ya. Karena olahraga bisa dengan olahraga tapi yang jelas yang memungkinkan dilakukan berdua. Nah, yang bareng-bareng itu bisa dilakukan secara bersama-sama dan secara berkala sebagai bagian dari upaya untuk merawat kehidupan rumah tangga. Dan kalau rujukannya para nabi, para rasul dengan semua keterbatasan yang ada di zaman itu jadi bahan bagi kita semua. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam itu LDR? Kalau sekarang sebagian rumah tangga merasa ini ditinggal suami, istrinya mengatakan bahwa suami pergi jauh. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya, ini LDR-nya LDR luar biasa, jauhnya luar biasa, dan lamanya kemudian nggak ada alat komunikasi. Gimana caranya berkomunikasi dengan istrinya yang berada di tempat yang sangat jauh, yang satu di Mekah, satu lagi di negeri yang lain. Terus tahu-tahu anaknya sudah mulai agak besar. Kemudian sampai tahu-tahu anaknya berumah tangga. Berumah tangga, kemudian sampai menikah, dan semua itu dijalani dengan situasi yang kondisinya berbeda-beda.
Demikian mungkin jawaban yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Insyaallah diucapkan jazakumullah khair Ustaz Ridwan atas jawabannya. Oke, monggo Ustaz Syakir atas. Matur nuwun Ustaz, Masya Allah. Ustadz Ridwan Hamidi baru semalam sampai jam 1 malam dari Jakarta, tinggalnya di Jogja. Ya Masya Allah, menceritakan, kalau beliau menceritakan seakan kita masuk dalam kehidupan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sampai keramasnya, nah, dicontoh ya, contoh Nabi kata suaminya, contoh Nabi. Nek koe Nabi tak keramasi. Audu Nabi. Jadi itu kadang-kadang. Ya matur nuwun sangat. Jadi apa namanya, Ustadz menghadirkan sakinah. Sudah jelas ya makna sakinah itu tenang tentram, bukan Sakir dan Aminah. Karena Sakir dan Aminah sudah hadir, 99% hadir di sini. Tapi satu pertanyaan Ustadz, saya walaupun ini adik saya 6 tahun di bawah saya, tapi saya belajar banyak. Ustadz pernah marah sama istri? Pernah ya? Bagaimana caranya? Iya. Ungkapan marah itu kadang-kadang tidak harus dengan cara mengeluarkan kosakata. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau marah kan salah satu di antaranya adalah caranya dengan diam. Nah, oh itu betul kata Ibu. Masya Allah, luar biasa, matur nuwun sangat. Kayaknya saya biarkan karena bagus sekali tadi. Mungkin Sabtu kedua Agustus kalau masih ada jadwal Ustaz. Setuju? Setuju. Karena masih ada pertanyaan dari Pak Oto. Ada syariat Nabi yang kita sudah tahu, tapi dipraktekkan kok katanya sudah sepakat Quran Sunnah. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Ustadz Zul. Baik, terima kasih Ustadz Syakir dan juga Ustadz Ridwan Hamidi atas pencerahannya. Baik, marilah pengajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan terima kasih dan hati-hati, semoga selamat sampai di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.